Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke, sekarang kembali lagi ke channel saya, Della Lestari. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Kalau di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang persamaan kuadratnya. Nah, yang membedakan antara persamaan dengan pertidaksamaan kuadrat itu terletak pada tandanya. Kalau persamaan dia dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian kalau pertidaksamaan kuadrat dia dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari ataupun kurang dari sama dengan. Untuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat sebagai berikut. Nah, disinilah yang membedakan kalau persamaan tanda-tanda ini diganti dengan sama dengan ya. Tandanya sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan tandanya adalah sebagai berikut. Oke, kemudian kita ke syaratnya. Nah, syaratnya itu sama saja. A itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat berikut. Untuk soal yang pertama, x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 kurang dari 0. Untuk soal yang keduanya, 2x kuadrat dikurang 7x lebih dari sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Untuk soal yang pertama di sini, nah, langkah pertama kita buat terlebih dulu A-nya berapa, B dan C. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya itu sama dengan 1, kemudian B-nya itu sama dengan 4, dan nilai C itu sama dengan negatif 12. Nah, misalkan kalau ada soal persamaan ataupun pertidaksamaan kuadrat, kita lihat terlebih dulu apakah soal tersebut bisa diselesaikan menggunakan cara pemfaktoran atau tidak. Nah, untuk penyelesaian ataupun menentukan akar-akar persamaan kuadrat sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang mana di situ bisa kita selesaikan dengan cara pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna ataupun menggunakan rumus ABC. Nah, di sini saya sarankan kalau misalkan ada soal persamaan ataupun pertidaksamaan kuadrat, kita lihat dulu apakah bisa diselesaikan menggunakan cara pemfaktoran. Kenapa pemfaktoran? Karena menurut saya dengan cara pemfaktoran itu dia lebih cepat dalam penyelesaiannya. Nah, misalkan soal tersebut tidak bisa diselesaikan menggunakan cara pemfaktoran, maka selanjutnya bisa diselesaikan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang kalau kita lihat soal ini bisa diselesaikan menggunakan cara pemfaktoran ya. Nah, kalau kita lihat untuk A tidak sama dengan 1, untuk A sama dengan 1, maka di sini kita lihat dua bilangan faktor kalau dikalikan menghasilkan nilai C, kalau dijumlahkan itu menghasilkan nilai B. Ini ingat ya, kalau dikali menghasilkan nilai C itu adalah negatif 12, kalau dijumlahkan menghasilkan nilai B yaitu 4. Maka kita cari faktor dari negatif 12. Jadi faktor dari negatif 12 itu adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat yang memenuhi kalau dijumlahkan itu sama dengan menghasilkan 4. Berarti dua bilangan kalau kita jumlahkan menghasilkan 4 itu adalah negatif 2 dengan 6. Maka dua bilangan faktor tersebut adalah negatif 2 dengan 6. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu bilangan faktor tersebut, tinggal kita buat faktornya. Maka faktornya itu adalah x ditambah 6 dikali x dikurang 2 kurang dari 0.
Nah, selanjutnya kalau kita sudah menentukan faktor, berikutnya kita cari pembuat nolnya. Kita cari pembuat nol, maka X ditambah 6 sama dengan 0. Ingat, kalau mencari pembuat nol, maka tandanya harus diubah ke dalam tanda sama dengan, atau kita pakai tanda sama dengan ya. Jadi X ditambah 6 sama dengan 0, atau X dikurang 2 sama dengan 0. Maka nilai X pembuat 0 itu adalah negatif 6 dengan 2. Nah, kalau kita sudah menentukan nilai X pembuat 0 atau akar-akarnya, maka selanjutnya kita buatkan pada garis bilangan. Kita lihat, nah di sini kita masukkan dulu yang terkecil yang di sebelah kiri ya. Jadi di sini negatif 6-nya, di sini 2-nya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita kasih bulatan hitam atau putih terhadap garis bilangan tersebut dengan cara melihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaan tersebut tidak memiliki tanda sama dengannya atau garis bawah di sini, maka bulatannya itu adalah putih. Atau sebaliknya, kalau misalkan di sini ada tanda sama dengannya, maka bulatan tersebut jadi hitam gitu. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, maka di sini bulatannya itu adalah putih. Oke, selanjutnya kita akan menentukan wilayah positif atau wilayah negatif. Kita lihat di sini. Kita misalkan di sini ada 3 wilayah. Ini wilayah kiri, wilayah tengah, dan wilayah kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil titik uji. Nah, untuk ambil titik uji ini terserah kalian mau pilih wilayah yang mana dulu. Nah, tapi kalau kita pilih wilayah yang tengah. Oke. Saya ambil wilayah tengah. Nah, di sini antara negatif 6 dengan 2 ini kan sangat banyak sekali bilangan. Nah, untuk titik uji terserah kalian mau ambil bilangan berapa. Tapi kalau kita lihat di sini kan ada 0. Nah, saya sarankan pilihlah 0. Kalau kita pilih 0 itu lebih cepat dan lebih mudah. Oke, misalkan di sini saya buat titik ujinya. Titik uji itu X sama dengan 0. Maka selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke bentuk faktor tadi, ke bentuk faktor yang terakhir ini ya. Selanjutnya kita hitung, di sini kan X-nya 0, berarti 0 ditambah 6 itu kan 6, maka di sini adalah positif. Kemudian 0 dikurang 2 itu adalah negatif 2, maka ini adalah negatif. Selanjutnya positif dikali negatif itu adalah negatif, maka wilayah tengah tadi adalah wilayah negatif gitu. Kalau tengahnya negatif, maka kiri sama kanan itu adalah wilayah positif. Bisa kalian uji sendiri ya, terserah. Misalnya kalau kalian mau menguji, mau ambil titik ujinya berapa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu wilayah tersebut bernilai positif atau bernilai negatif, nah langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kalau untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, yang kita lihat itu adalah tanda pertidaksamaannya juga. Ingat, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita melihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaan itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, ingat, kalau kurang dari maka wilayah yang merupakan himpunan penyelesaian itu adalah wilayah yang bernilai negatif. Jadi di sini dia himpunan penyelesaiannya karena di sini tanda pertidaksamanya kurang dari. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya ya. Oke. Nah, selanjutnya maka himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah, nah, kalau misalkan dia berada di wilayah tengah, penulisannya itu adalah seperti ini.
kita lihat negatif 6 ini kan ke kanan berarti lebih dari, kemudian 2 ini kan arahnya ke kiri berarti kurang dari. Jadi bisa kita tulis dengan pertama tulis dulu X atau variabelnya. Ingat ya, tulis dulu variabelnya. Nah, berhubung di sini pada soal ini variabelnya adalah X, maka kita tulis X. Jadi X lebih dari negatif 6 ini dulu, dan X kurang dari 2. Oke, jadi ini adalah penyelesaian untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke penyelesaian soal yang kedua. Yang mana di sini kita punya 2x kuadrat dikurang 7x lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, ada baiknya kita ubah dulu ke dalam bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Yang mana di sini kita jadikan ruas kanannya sama dengan 0. Kita jadikan ruas kanan dengan 0 ya. Berarti gimana caranya? Karena ini jadi 0, maka ini harus ditambah dengan 3 kan? Nah, kalau ruas kanan ditambah dengan 3, maka ruas kiri juga kita tambah dengan 3. Gitu. Jadi kita buat 2x kuadrat dikurang 7x ditambah dengan 3, kemudian lebih dari sama dengan 0. 0 ini dari mana? Yaitu dari negatif 3 ditambah dengan 3. Jadi hasilnya adalah 0. Maka di sini kita bisa membuat A-nya itu 2, kemudian B-nya itu negatif 7 dan C-nya itu sama dengan 3. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di sini soal ini bisa ditentukan dengan cara pemfaktoran ya. Nah, tapi di sini untuk A-nya tidak sama dengan 1. Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bagaimana menentukan faktor-faktor dan akar pada persamaan kuadrat yang mana A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi kita lihat untuk penyelesaiannya itu adalah A kita kalikan dengan C, jadi 2 dikali 3. Maka nanti dua bilangan tersebut kalau kita kalikan menghasilkan 6. 6 ini didapatkan dari 2 dikali 3. Kemudian dua bilangan faktor tersebut kalau kita jumlahkan dia menghasilkan nilai B. B itu adalah negatif 7. Maka kita cari dulu faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah sebagai berikut ya, bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita lihat mana dua bilangan yang memenuhi kalau dijumlahkan itu menghasilkan negatif 7. Maka bisa kalian lihat sendiri kalau kita jumlahkan menghasilkan negatif 7 itu adalah negatif 6 dengan negatif 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 7. Maka bilangan M dan N itu adalah negatif 1 dengan negatif 6. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu. Nah, di sini saya tulis 2x, kemudian di sini 2x, di sininya juga 2. Ingat ya, 2 itu didapatkan dari nilai A-nya. Nah, kemudian baru kita tambahkan nilai M dan N-nya. Maka di sini misal saya tulis dulu negatif 6, jadinya 2x dikurang 6 dikali 2x dikurang 1 per 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bentuk ini bisa kita jabarkan ya. Kita keluarkan 2, jadinya ini 2 dikali x dikurang 3. Kalau kita lihat, kita hitung 2 dikali x itu kan 2x, kemudian 2 dikali negatif 3 itu adalah negatif 6. Oke, jadi faktor dari 2x dikurang 6 itu adalah 2 dikali x dikurang 3. Kemudian dikali 2x dikurang 1. Kalau bentuk ini tidak bisa kita uraikan ya. Kemudian per 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat bentuk ini. Ada bentuk yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dibagi dengan 2. 2 dibagi dengan 2 itu adalah 1. Jadi 1 kalau kita kalikan dengan bentuk ini, maka hasilnya adalah bentuk ini ya. Maka faktornya itu adalah x dikurang 3 dikali 2x dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Ingat ya, ini adalah faktor dari bentuk ini. Nah,
kalau kita sudah menentukan faktor dari soal tersebut, langkah selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya. Jadi kita tentukan pembuat nol, maka X dikurang 3 sama dengan 0 atau 2X dikurang 1 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 3 atau X-nya sama dengan setengah. Kemudian kalau sudah dapat nilai X-nya, kalau sudah dapat nilai pembuat nol atau akar-akarnya, selanjutnya kita buat pada garis bilangan. Jadinya ingat ya, nah kita lihat mana yang terkecil, itu adalah setengah kan, berarti kita buat yang sebelah kirinya. Jadi di sini setengah dan di sini 3-nya. Kemudian kita lihat, kita buat bulatannya, dia hitam atau putih. Ternyata bulatan penuh ya kalau hitam. Nah, dengan cara apa tadi? Kita lihat tanda pertidaksamaan. Kalau tanda pertidaksamanya ada tanda sama dengan, pada yang garis ini, nah maka di sini bulatannya itu adalah hitam. Ya, jadi bulatannya itu adalah hitam atau penuh. Nah selanjutnya kita tentukan wilayah tersebut bernilai positif atau bernilai negatif dengan cara seperti tadi. Kita buat titik ujinya. Sama seperti tadi, saya ambil wilayah tengah dulu. Nah di sini antara 1/2 dengan 3. Di sini saya ambil 2 misalnya. Oke, kita lihat. Di sini saya buat titik ujinya. Saya singkat ya. Titik ujinya itu X sama dengan 2. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke faktor yang terakhir tadi. Jadi 2 dikurang 3 itu adalah negatif 1 kan, maka ini adalah negatif. Kemudian 2 dikali 2 itu kan 4, 4 dikurang 1 itu kan 3, maka di sini adalah positif. Jadi negatif dikalikan positif itu adalah negatif, maka wilayah tengah itu adalah wilayah negatif. Kalau di sini negatif, maka kiri sama kanan itu adalah wilayah positifnya. Nah, kita sudah menentukan wilayah tersebut bernilai positif atau negatif. Langkah selanjutnya tinggal kita cari di mana letak daerah himpunan penyelesaian dengan cara melihat tanda pertidaksamaannya. Kalau tanda pertidaksamaan tersebut lebih dari atau lebih dari sama dengan, berarti wilayah yang kita pilih itu adalah wilayah yang positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau pertidaksamaannya itu adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti wilayah negatif yang kita pilih. Nah, berhubung di sini wilayahnya adalah berhubung di sini tanda pertidaksamanya itu adalah lebih dari sama dengan, berarti wilayah positif yang kita pilih. Nah, selanjutnya tinggal kita arsir. Ini adalah sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau misalkan dia kiri sama kanan seperti ini, maka dalam segi penulisan himpunan penyelesaian atau HP-nya, dia dihubungkan dengan kata atau ya. Kita lihat, kita ambil dulu yang kiri. Berarti dia semakin ke kiri, berarti semakin kecil, berarti tandanya adalah kurang dari. Nah, kalau kanan berarti dia kan semakin besar, maka lebih dari. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah, kita ambil yang kiri dulu, X kurang dari sama dengan setengah. Ingat ya, hitam ini artinya dia termasuk himpunan penyelesaian. Ingat, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan setengah atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, sekian bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat.